Kita coba masuk ke minggu kedua. Materi minggu ini atau siang ini bukan mungkin sih, memang agak membosankan dan it's not my style, tapi harus saya lakukan karena akan bicara tentang benar-benar dasar dasar pengertian filsafat. Jadi di minggu kedua ini dan minggu ketiga nanti akan banyak bicara tentang teoretik. Itu kenapa semalam saya kirim dulu supaya kalian bisa baca-baca. Sebenarnya filsafat itu apa? Dasar-dasar filsafat karangannya Suparlan. Dan minggu ini dan minggu depan nanti ada satu buku lagi yang akan mendampingi buku ini. Itu akan bicara tentang pengertian dasar atau mengapa kita perlu berfilsafat. Ini perlu disampaikan supaya jelas juga kita mau ngapain sih di mata kuliah pilihan ini. Ketika mata kuliah ini pilihan saya bikin video pendek, banyak respon baik di DM IG maupun yang ketemu langsung di saya. Mereka bertanya persis pertanyaan seperti yang minggu lalu kalian tanyakan. Loh, arsitektur itu ada filsafatnya toh? Oh, arsitektur itu berkaitan dengan filsafat. Terus kemudian kemarin ada yang lebih serius lagi bertanya, Pak belajar apa? Maka materi ini jadi muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun lalu ketika materi ini atau mata kuliah pilihan ini muncul, itu tidak ada materi tentang ini. Dan itu ternyata kesalahan besar. Karena produk yang dihasilkan atau personal project yang dihasilkan mahasiswa itu agak tanda kutip kepleset banyak ke konsep dan segala macam. Oke. Ini materinya yang akan kita bahas siang ini dari makhluk rasional, kemudian mengapa berpikir, sejarah singkat supaya jelas saja, dan pengertian umum filsafat, syarat ilmu pengetahuan. Kenapa ada syarat ilmu pengetahuan? Untuk menjelaskan bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan. Ini katanya Aristotle. Jadi Aristotle menyatakan bahwa manusia sebenarnya makhluk, tapi makhluk tidak beda dengan hewan, dan kita tahu teori evolusi dan segala macam kaitan dengan hewan. Tapi apa yang spesial dari makhluk ini? Makhluk ini mampu berpikir rasional, dan ini juga akan menjadi highlight tersendiri. Kalau mundur jauh ke belakang, zaman-zaman pergerakan atau perpindahan migrasi manusia keluar dari Afrika, pernah saya cerita juga bahwa pada masa itu spesies yang disebut manusia itu tidak hanya satu. Sekarang kita kenal Homo sapien. Homo sapien adalah makhluk yang berpikir seperti yang di Aristotle ini. Tapi sebetulnya pada masa itu ada beberapa. Kalau di Sangiran itu ada Homo erectus, manusia yang berjalan tegak. Kemudian ada Nederland, saya lupa spelling pastinya. Itu di daerah Eropa dengan fisik yang kuat, tapi kemudian yang membedakan Homo sapien dengan spesies yang disebut manusia itu apa? Homo sapien punya kemampuan berpikir, punya kemampuan beradaptasi, sehingga ketika dia migrasi keluar dari Afrika, kemudian masuk ke Eropa, kemudian menyebar ke seluruh dunia, dia mampu membuat pakaian, terserah dari kulit tumbuhan atau kulit binatang, kemudian membuat tools untuk membongkar hasil buruan, jadi tools sederhana. Kemudian membuat gerabah atau membuat mangkok untuk menyimpan bahan makanan. Itu kemampuannya. Dan itu yang kemudian membedakan dengan makhluk yang lain, animal tadi. Nah, filsafat itu sebenarnya muncul karena apa? Kenapa kemudian rational thinking ini agak kebalik memang. Karena ini sebenarnya ada perpindahan cara berpikir yang sebelumnya lebih ke mistis religius, lebih ke
percaya kepada hal-hal yang sifatnya mistis ke sesuatu yang sifatnya mampu dijelaskan, mampu dirasionalkan. Ini berkembang ketika masa-masa Renaissance. Masa Renaissance adalah masa yang perubahan dari fokus utama ke peradaban itu dipengaruhi oleh institusi keagamaan menjadi berubah menjadi lebih fokus kepada rasional berpikir manusia. Maka muncul ontologi filsafati yang lebih memahami proses berpikir rasional seorang manusia yang sebelumnya lebih ke mitos, ritual, keagamaan, bahkan sihir dan segala macam. Nah, kalau kalian perhatikan di slide ini, kita sudah bisa mengukur posisi Indonesia itu di mana. Itu kenapa media sosial sedemikian ribut dan segala macam. Cara berpikirnya belum sampai ke masalah rasional. Masih berhenti ke masalah religius. Bukan berarti religius itu jelek, tapi kemudian kalau sepenuhnya terpengaruh atau sepenuhnya mengacu pada religius dan kemampuan berpikir rasionalnya tidak dikembangkan, ya nggak maju-maju kita. Berhenti di tahap itu, berhenti di masa-masa, ada beberapa yang mengatakan masa-masa primitif, yang percaya pada sesuatu hal yang tinggi. Ini juga cukup di-highlight, tolong jangan ditabrakkan antara cara berpikir filsafat dengan cara berpikir keagamaan. Meskipun ada filsafat religius dan segala macam itu ada, tapi hemat saya di kelas ini tolong jangan ditabrakkan karena akan buat rame dan itu kembali lagi ke kepercayaan manusia. Tapi di titik ini ada mulai bisa dipisahkan bagaimana kemampuan spiritual, kemampuan beragama dan bernalar, kaitannya dengan berpikir. Oke. Kemudian kenapa manusia itu berpikir? Ini yang pertanyaan mendasar sebenarnya. Mengapa manusia berpikir? Apa perlunya manusia berpikir? Kalau di slide ini dinyatakan bahwa serangkaian proses kognitif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berpikir kreatif, introspeksi, dan segala macam. Baik terstruktur maupun yang kacau. Kalau ini berikutnya, pemikiran kita menghasilkan berupa fakta, imajinatif, logis, irasional, terstruktur, kacau. Ini dua hal yang selalu muncul. Jadi selalu ambigu, selalu ada dua hal yang muncul di kepala kita. Dan kenapa kita berpikir? Ini kaitannya dengan slide yang ini. Di Malaka Project pernah mengundang Dr. Rio Hasan ini, seorang dokter ahli neuroscience di Indonesia, salah satu tokoh utamanya. Dia menyatakan bahwa apa yang diungkap filsuf itu ngarang. Ini kaitannya dengan berpikir tadi. Ternyata ilmu neuroscience bisa mengidentifikasi, bisa memetakan di otak kita ketika kita memikirkan sesuatu, itu otak bagian mana yang muncul. Kemudian ketika imajinasi, kenapa berimajinasi? Kalau di otak itu kan kayak letupan-letupan medan listrik gitu kan. Di otak itu kan nyambungnya atau kelancaran berpikir ketika listriknya itu lancar gitu. Itu kenapa kalau kalian tidurnya larut malam, kemudian atau kecapean dan segala macam, otak kita kok kadang lemot sih. Mengingat sesuatu tuh nggak nyambung karena itu listriknya itu nggak connect dengan lancar. Nah, Dr. Rio ini mengatakan bahwa dalam berpikir, kalau selama ini kita memikirkan selalu otak kanan, otak kiri itu punya kapasitas atau punya cara berpikir yang berbeda. Ada yang rasional, ada yang imajinatif, ada yang kreatif dan segala macam. Ternyata di ilmu neuroscience itu tidak bisa atau tidak berbeda antara otak kanan, otak kiri. Ketika kita berpikir, dua-duanya berjalan. Tinggal satu yang dominan atau yang tidak. Kembali ke sini, menurut Dr. Rio juga, manusia berpikir itu ujungnya sebenarnya lebih kepada ini, problem solving. Apa yang mau
dipecahkan, permasalahan apa yang mau dipecahkan. Manusia berpikir itu dalam rangka untuk survival, untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Itu inti dari kita berpikir. Ya, kemudian berkembang ke masa sekarang untuk bagaimana kalian lulus, bagaimana kalian mengerjakan tugas, itu mekanisme berpikir lanjutan. Tapi basis yang utama dari berpikir adalah problem solving dalam rangka untuk survival, untuk kelangsungan hidup, eksistensi manusia. Itu nanti akan muncul berikutnya. Sampai kalau itu tadi saya di video ini cukup kontroversi di beberapa titik, bahkan mengatakan bahwa kenapa sih manusia itu kemudian beragama? Itu dalam rangka survival juga. Ada hal-hal yang tidak mereka bisa kuasai, akhirnya membuat sebuah imajinasi, suatu keadaan tertentu supaya hidupnya nyaman, menggantungkan sesuatu, memasrahkan pada sesuatu hal. Itu kenapa kemudian menjelaskan kenapa sebelum agama Abrahamik dan agama Wahyu muncul, itu kan ada animisme, dinamisme, yang memahami ada pohon besar, ada batu besar yang kemudian punya jiwa. Itu adalah dalam rangka survival manusia, bahwa ada kekuatan besar yang melindungi dia sehingga proses hidupnya itu nyaman, proses berhidupnya nyaman. Jadi dia memasrahkan sesuatu hal. Dalam ini saya hanya menyambung apa yang disampaikan Dr. Yu di proses atau di podcast ini. Kemudian ini yang kemudian nyambung di paper di sebelahnya, lebih ke proses berpikir terutama di neuroscience. Otak juga berisi informasi tentang kesalahan prediksi. Jadi selalu ada informasi kalau kondisi seperti ini mungkin prediksinya salah, atau pernah punya memori bahwa ini pernah melakukan kesalahan. Kemudian itu menjadi dasar dalam berpikir lanjutan. Proses berpikir itu yang jadi asal usul filsafat sebenarnya yaitu memahami bagaimana proses berpikir, bagaimana manusia itu berpikir. Sehingga kemudian ini lanjutannya, kalau kita bedah sejarahnya secara umum, kita bisa lihat di awal-awal, ini di bagian awal, di bagian ancient philosophy, di bagian sangat kuno, di zaman-zaman Yunani segala macam. Kemudian ini hanya sekilas saja supaya kalian paham bahwa ini di masa Yunani, ini ketika institusi keagamaan sangat kuat sehingga cukup panjang sampai early Christian, bahkan kemudian menjadi sangat kuat dan sangat lebar ketika bahas masa-masa Renaissance. Dan masa-masa ini perubahan dari kehidupan atau peradaban yang dipengaruhi oleh institusi keagamaan, sehingga semua kebijakan kehidupan berdasarkan institusi tersebut menjadi berubah ketika masa Renaissance yang fokus perkembangan pemikirannya lebih kepada penghargaan terhadap kemampuan berpikir manusia. Latar belakang kenapa munculnya Renaissance, kalian mungkin bisa cek secara lebih umum. Adanya penyakit pada masa itu disebut pandemi juga, Black Death, yang menghabiskan sebagian besar orang di Eropa, yang membuktikan atau sebagai legitimasi bahwa institusi keagamaan tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Sehingga kemudian muncul, kalau institusi keagamaan tidak selesai, kemampuan survival lagi, bagaimana dengan kemampuan berpikir? Muncul kemudian Descartes dan segala macam, dan akhirnya mewarnai kehidupan kita selanjutnya. Itu dasar-dasar berpikirnya. Sebenarnya apa sih itu filsafat? Filsafat itu mudahnya itu kan kecintaan terhadap pengetahuan. Philo itu loving, sophia itu pengetahuan atau kebijakan. Jadi golongan sofis, di Muslim ada sufi, itu kan juga lebih kepada wise, orang yang bijak, kalau saya sih lebih suka orang yang tidak berhenti belajar.
terus-menerus belajar. Karena itu tadi, fokus utamanya adalah berpikir. Berpikir seperti apa? Berpikir untuk mencari tahu, berpikir untuk menemukan kebenaran. Nanti kita bicara tentang kebenaran. Oke, itu dasarnya. Jadi dasar utamanya sebenarnya lebih kepada kecintaan pada pengetahuan, kecintaan atau orang yang tidak berhenti belajar. Kalau saya sih mudahnya seperti itu, kalau menurut pendapat saya. Lalu kalau kita agak mundur, pindah kotak lah. Ilmu pengetahuan itu apa sih? Ilmu pengetahuan diciptakan karena dorongan rasa ingin tahu yang tidak berkesudahan, jadi terus-menerus terhadap objek, pikiran, atau akal budi yang menyaksikan ke hasil dari persepsi indrawi. Jadi kita melihat sesuatu, ini contoh yang mungkin menarik dan sesuai dengan arsitektur. Memahami ruang itu apa sih? Ruang menurut Every Kaching itu ada lantai, ada dinding, ada atap plafon. Tapi kemudian bagaimana mendefinisikan ruang karena bau semerbak parfum? Itu kan juga ruang kan? Ada distance, ada si person yang berbau wangi tadi. Kalau di sisi lain, di ekstrimnya yang bau kentut itu kan seberapa luas gitu. Itu kan juga ruang gitu. Atau di posisi lain ada teduhnya di bawah pohon, itu juga ruang. Tapi ruang menurut Every Kaching dengan batas dinding, lantai dengan plafon itu ruang yang secara visual. Tapi ruang kentut identifikasinya apa? Penciuman. Lalu yang tadi di bawah bayangan, visual sekaligus keteduhannya. Ini kemudian rasanya mendalam lagi, yang disebut ruang itu apa? Apa batasan ruang? Apakah visual saja? Apakah telinga? Apakah penciuman? Ke arah situ. Jadi selalu menyaksikan apa yang hadir di kita, di apa yang dicerap oleh panca indera. Secara arsitektur sering fokus utamanya ke visual, tapi karena indera itu sering menipu. Ini maksudnya panca indera ya, bukan nama indera ya. Indera itu sering menipu. Apa yang kita lihat terkadang kamuflase. Di fotografi itu banyak teknik kamuflase sudut pandang, angle itu. Kayaknya bagus, ternyata sempit banget karena dia pakai kamera fisheye dan segala macam. Nah, itu hakikat yang kemudian dikembangkan oleh ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang filosofi mempersoalkan hakikat atau esensi. Kausalistik sebab musabab, deskriptif menjelaskan sifat umum, kemudian normatif berdasarkan norma-norma tertentu. Kalau kebenaran ilmu pengetahuan adalah bagaimana ilmu yang saling berhubungan, tergantung hubungan antara ide-ide itu nyambung apa enggak. Kalau ide-ide itu nyambung, ya itu sebagai sebuah kebenaran pengetahuan atau persesuaian. Ada yang mengatakan di luar itu panas, berdasarkan panca indera kelihatan teriknya dan segala macam, dan itu sesuai. Ketika keluar ya kita merasakan panas. Itu teori kebenaran kesesuaian atau kegunaan. Bagaimana umpamanya spidol ini berguna. Kebenaran spidol ini ketika dia mampu membuat tulisan di whiteboard, seperti itu. Itu tentang kebenaran. Kenapa ini dibahas? Karena akan berkaitan dengan ini. Bagaimana filsafat itu ditempatkan sebagai ilmu pengetahuan. Apa objek filsafat? Materia filsafat itu tidak hanya yang ada, yang terlihat, tapi bahkan yang sifatnya abstrak, bahkan yang mungkin ada. Itu nanti ada filsafat tentang metafisik dan segala macam. Ada di ide di kepala, tapi belum terwujud. Itu kenapa di arsitektur sangat memungkinkan berhimpit dengan pengetahuan filsafati, karena itu kita bicara tentang idea, kita bicara tentang konseptual, sifatnya yang abstrak. Metode pembahasan filsafat ya mengendalikan akal pikiran. Ini yang membuat selalu image filsafat itu rumit,
Karena benar-benar yang digenjot itu di kepala, yang di menjadi alat ukur sekaligus menjadi metodenya itu yang ada di kepala kita, akal pikiran kita, rasio kita. Bahkan dia mempertanyakan apa yang kita lihat, apa yang kita hirup, seperti contoh tadi, apa yang kita rasakan di tangan. Kemudian tingkat kebenarannya tergantung pada materianya, materi bahasanya, keluasan dan kedalaman cara pandangnya. Semakin luas, semakin dalam, itu semakin tingkat kebenaran filsafatnya semakin bisa dipertanggungjawabkan. Derajat, kemudian metode analisis seperti biasa, kan, dan sistem yang berlaku di dalamnya. Sehingga konteks sebuah bahasan filsafati itu sangat sangat penting. Kapan filsafat ini muncul dan bagaimana perkembangannya, konteksnya, bagaimana manifestasinya dan segala macam. Oke. Pada akhirnya kebenaran dalam pengetahuan filosofis selalu rasional dalam semua karakteristik dan kesimpulan. Filsafat menciptakan dan mengembangkan konsep kebenaran itu sendiri. Jadi itu kenapa filsafat selalu disebut sebagai induk dari semua pengetahuan. Karena dia yang menguji kebenaran, dia yang mengembangkan kebenaran. Filsafat itu yang mengembangkan kebenaran. Ia menciptakan dan mengembangkan terutama berdasarkan materi pengetahuan filosofis dalam proses persepsi filosofis tentang dunia dan manusia. Dalam ilmu filsafat ada keyakinan yang mapan secara tradisional bahwa tujuan utama filsafat adalah untuk mencapai kebenaran yang dapat dilakukan melalui sistem ide filosofis. Sehingga yang menjadi ukuran utama ya logis atau enggak, common sense atau enggak. Logis atau common sense itu bisa dicapai dengan cara berpikir rasional. Nanti saya ungkapkan beberapa contoh. Ini mengabstraksikan persoalan, bertanya terus-menerus, ini caranya ya. 4W1H itu berlaku. Kemudian argumennya, berpikir ilmiah harus beralasan dan sistematis. Ada rasionya, ada segala macam. Oke. Terus ciri khas berpikir filsafat ada interrelasi, saling berhubungan antara jawaban ke filsafat. Pikiran filosofis harus runtut atau koheren. Pemikiran sistem sebagai ilmu pengetahuan menumbuhkan cara berpikir yang menghasilkan praktek yang berbeda. Sistem sebagai filsafat menumbuhkan etika integrasi, kolaborasi, dan berpotensi mengubah sifat organisasi sosial. Artinya semakin kita memahami konteksnya, semakin kita memahami alasannya, semakin kita memahami bagaimana ide itu berkembang, ujung-ujungnya kita semakin peka dan semakin tenggang rasa terhadap orang lain. Itu yang sebenarnya tujuan utama di dalam filsafat itu semakin kita menjadi paham konteks orang berpikir, paham pemikiran ini munculnya kenapa dan kenapa orang merespon seperti itu. Itu yang penting. Ini quote yang sering dan paling sering dimunculkan. Saya menarik agak lebih lebar lagi. Karena biasanya Descartes ini selalu dipotong di cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Tapi kenapa berpikir saya tambahkan. Saya meragukan sesuatu maka saya coba memecahkan. Maka saya berpikir. Dan ketika berpikir, maka saya ada. Eksistensi manusia muncul ketika dia berpikir. Mungkin contoh kasus yang paling nyaman atau paling dekat dengan kita, kaitan dengan mistis tadi, kaitan dengan berpikir rasional tadi. Dan itu sebenarnya tugas utama dari seorang ilmuwan atau bahkan seorang ketika memecahkan masalah. Kalian pasti paham atau pernah lihat lah, ketika seseorang atau sekelompok orang membuat rumah, sudah pasang kuda-kuda di atas, kemudian ada selamatan kan, ada bendera, ada pisang, kadang-kadang beberapa kelapa. Ini dikatakan orang sebagai sesaji. Menurut pemahaman kalian apa?
sesaji ini. Kenapa muncul sesaji? Sepemahaman kalian dulu deh. Silakan. Kenapa? Kita coba berpikir, belajar pelan-pelan ya, berpikir rasional, kemudian berpikir alasannya. Oke, itu tradisi. Kenapa tradisi itu muncul? Apa maksudnya dari tradisi itu? Silakan. Mulai saya ngajak ini tadi. Kenapa sih harus ini? Apa maksud sesaji ini? Yang sering terjadi kan ini persembahan kepada Ibu Pertiwi gitu kan. Sebagai perlambang atau supaya si penghuninya menyatu dengan alam dan lingkungan. Yang sering terjadi, atau mau ditambahkan? Oke. Ya itu turun-temurun diceritain sama keluarga ke anak-anaknya. Jadi karena dari kecil udah dicekokin begitu ya, jadi udah tertanam buat mereka gitu. Jadi mungkin butuh sesuatu yang lebih buat merubah pemikiran itu. Iya, itu salah satunya ya, kenapa ada sesaji, kenapa ada Ibu Pertiwi. Tapi itu kan kembali lagi, itu masa-masa mistis, religius. Kalau kemudian kita coba rasionalkan, kira-kira kenapa sih ada ini? Hemat saya, ini juga my personal opinion. Ketika menaruh, ini udah tahu mati kok saya pakai terus. Ketika menaruh sesaji di atas, membuat sesaji di atas, ada bendera dan segala macam, si tukang itu kan pasti naik. Ya. Dan proses sesaji ini, persembahan ini ketika sudah ada kuda-kuda udah berdiri. Jadi orang naik, pasang bendera, turun lagi, pasang pisang satu tandan, turun lagi, ada berikutnya kelapa dan segala macam. Ada syarat-syarat tertentu. Proses naik turun ini, apakah bukan ini tes beban? Si kuda-kuda ini mampu enggak menahan beban si tukang ini? Ini belum pasang genteng kan? Kuda-kuda tok. Jadi ini adalah usaha masyarakat lampau kita, masyarakat tradisi nenek moyang kita untuk membungkus pengetahuan. Ini tes beban. Naik turun dan segala macam. Kalau ini kuat, ya sudah bisa dilanjut. Nah, pasang atap dan segala macam penutup. Sehingga ini sudah bisa bertanggungjawabkan. Kalau tinggal di bawahnya ya kuat, kuda-kudanya. Berpikir rasional. Yuk kita lanjutkan. Sebelum ke atap, biasanya kemudian masang pondasi untuk beberapa. Ada dulu pakai umpak, tapi ada beberapa yang kemudian dalam. Kemudian kan nanam kepala kerbau kan? Apa gunanya? Kita nggak ngomong tradisi lagi loh ya. Kita udah di sini. Apa gunanya? Kita ngetes kekerasan dari tanah. Seberapa keras sehingga kepala kerbau ini bisa ditanam. Untuk digali sampai ketemu tanah keras. Ya, bangunan masa lampau itu kan tidak 5 lantai dan segala macam. Pasti kan paling cuman rumah panggung gitu. Tanam kepala kerbau paling ini sekitar 2, paling mentok 3 meter. Itu jauh banget 3 meter. Paling 2 meteran. Tes beban. Atau kalau yang umpak, sebelum proses pembangunan biasanya kemudian ada seekor ayam yang disembelih. Ayam kampung kan biasanya diminta ayam kampung disembelih, dibuka, dilihat ususnya. Why? Apa kaitan usus ayam kampung dengan rumah?
Ini bermain di sini ya, bermain di rasional. Apa rasionalisasinya? Tahu ayam kampung kan? Ayam kampung adalah ayam yang benar-benar dilepas, tidak di kandang, tidak diberi pelet. Sehingga dia makannya adalah yang ada di lahan itu. Paham ya? Ngecek. Di usus ayam kampung ini bermasalah enggak? Ada kira-kira penyakit enggak? Kalau ususnya bagus segala macam berarti kan lingkungannya lingkungan yang bagus. Sehingga dimungkinkan untuk dibangun sebuah rumah, tempat tinggal. Tidak bermasalah. Ini cara berpikir ini. Itu hal-hal yang sangat pragmatis. Sangat ideal. Tapi kemudian kenapa yang jadi persoalan, kenapa nenek moyang kita membungkus ini menjadi mistis? Kata mistis juga kita ya sebenarnya mengelompokkan. Sebenarnya itu usaha untuk membungkus pengetahuan. Pada masa itu ya orang yang nggak tahu sondir itu apa, tes beban ya nggak tahu. Tapi nenek moyang kita punya kepekaan. Kalau dilakukan seperti ini maka rumah ini atau masang sesaji di atas maka rumahnya lebih aman. Karena sudah dites duluan, dinaikin tukang dan segala macam berkali-kali. Atau dengan ayam kita tahu kesehatan lingkungannya. Kalau sekarang kan ada AMDAL dan segala macam. Kelayakan tanah ini untuk di sebuah bangunan bagaimana. Hal-hal yang ini sebenarnya fungsi utama berpikir, fungsi utama kemudian dibungkus di dalam sebuah pemikiran filsafat. Sebelum ke filsafat ini pokoknya berpikir dulu deh. Berpikir dulu. Hal-hal yang kita bisa bongkar pelan-pelan. Kita bisa rasionalkan. Seperti yang kata si Descartes ini. Kok gini ya? Ada apa ya? Kenapa kita perlu seperti itu ya ini? Untuk melegitimasi sebagai bukti nyata bahwa kita itu manusia yang rasional, manusia yang mampu berpikir kritis, mampu berpikir sistematis. Seperti tadi urean naik turunnya tukang itu kan cara berpikir sistematis. Ada beban yang naik turun, ada usaha untuk naik turun. Ayam ada bukti bahwa si ayam ini makannya ya bukan pelet, adalah makanan cacing atau biji-bijian yang ada di sekitarnya. Sehingga bisa menggambarkan secara utuh lingkungannya seperti apa. Kemampuan berpikir ini yang menurut saya juga cukup penting. Itu kenapa mungkin saya berbeda dengan beberapa rekan dosen. Saya tidak suka dengan kata-kata ini. Karena kata-kata ini selalu kemudian masuknya ke sini. Demi kelangsungan atau demi hubungan baik antara manusia dan lingkungannya, iya, tapi bukan local wisdom yang kemudian jatuhnya ke sesaji seperti ini. Tapi bagaimana ini menjadi local knowledge, bahwa nenek moyang kita itu membungkus pengetahuannya dan kemudian tugas kita untuk merasionalkan, menjelaskan alasannya kenapa harus melakukan ini. Apakah kemudian dengan tidak adanya bendera pisang satu tandan dan kelapa itu tidak bisa dilakukan tes beban? Mungkin dengan cara lain ngetesnya. Yang penting bangunan itu kokoh dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Kasus lainnya masih berjalan di sini. Sebelum melakukan atau biasanya setelah ini kemudian naik, kemudian si tukang, pemilik tukang atau masyarakat sekitarnya kemudian bikin tumpeng dan makan rame-rame. Apa kaitannya?
Apa? Enggak, ini kan barengan setelah di atas selesai ya dipasang, kemudian mereka turun selamatan kan, bikin tumpeng, makan bersama di bawah ini. Apa maksudnya? Sudah selesai di atas, sudah selesai. Apa? Wong masih kerangka kok, belum ditutup kok. Selamatan itu adalah proses pembayaran. Kalau kita konteksnya ke masa lampau, masyarakat tradisi kita itu kan ketika membangun sebuah rumah gotong royong kan. Gotong royong itu kan tidak dihitung fee-nya berapa kan. Cara membayarnya apa ya? Dengan makanan. Di awal saat sudah naik kuda-kuda, terus kemudian di akhir nanti ketika bangunan itu selesai selamatan lagi. Itu pembayarannya. Dikasih makan dulu, ya selamatan barengan, kemudian ada tumpeng, ada yang bisa dibawa pulang dan segala macam. Karena gotong royong tidak mengenal fee. Cuman ujung-ujungnya sekarang apakah itu tidak boleh dilakukan ketika sudah ada proses pembayaran? Ya tergantung kenyamanan lagi. Kembali ke survival tadi, kembali ke pasal 1 tadi. Ada hal yang kayaknya gotong royong sudah tidak karena ada proses pembayaran dan segala macam. Tapi proses selamatan, proses ini kan ada kebersamaan. Ada kebersamaan tetangga, kebersamaan dengan tukang dan segala macam. Nilai itu yang kemudian muncul. Ya nggak ada salahnya. Sehingga kenyamanan tinggal karena kita sudah kenal dengan lingkungannya, kita sudah kenal dengan tetangganya dan segala macam. Kenapa tukang juga diajak? Ya ini kan belum selesai prosesnya. Ya harus baik-baik untuk tukangnya biar nggak main-main gitu kan. Itu ya, jadi proses berarsitektur atau proses berpikir secara filsafati itu kemudian itu kita bisa mengolah hal-hal yang selama ini berpikir kayaknya dibungkus bau kemenyannya kuat dan segala macam, kayaknya enggak deh. Saya sempat diskusi dengan beberapa teman yang memang ahli ritual ritual kaitannya dengan proses vernakular, bangunan vernakular. Kenapa muncul ada menyan? Apa fungsinya kemenyan? Nggak tahu dari kalian yang hobi aromaterapi berapa? Siapa yang pakai diffuser segala macam? Itu kan ada aroma tertentu membuat efek rileks, membuat efek kita jadi semangat dan segala macam. Kemenyan adalah sebuah proses sama. Kenapa di kelenteng itu ada kemenyan yang cukup dupa, itu cukup. Kita diajak untuk masuk ke level tertentu. Itu kita belajar psikologi dan segala macam. Kita masuk ke situ. Levelnya di situ. Jadi elemen-elemen yang selama ini kita anggap sebagai mistis ternyata punya alasan reason, punya alasan yang rasional. Itu yang kita coba pelajari, kita bongkar satu persatu di mata kuliah filsafat ini. Salah satu aspek, gitu. Tidak hanya aspek itu, kita akan makan banyak. Dan minggu depan mungkin lebih masuk lagi ke terutama filsafat ilmu, filsafat pengetahuan. Jadi ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi tentang eksistensi, apa itu arsitek, apa eksistensi arsitektur umpamanya. Atau epistemologi mempertanyakan tentang pengetahuan. Jadi arsitektur itu ilmu yang didapat dengan cara yang bagaimana. Apakah eksperimen, apa segala macam. Itu epistemologi. Bahkan mengkonstruksi sebuah pengetahuan itu urusannya epistemologi.
Aksiologi kaitannya nanti saya hanya fokus di dua hal, estetik sama etika. Estetik itu salah satu chapter sendiri atau bahasan tersendiri di filsafat. Apa itu indah? Apa itu indah dan kebenaran? Itu ada bahasanya. Bahkan ada bahasan keindahan buruk rupa. Sesuatu hal yang buruk itu punya sisi indah. Ruwet kan? Indah dan buruk ditabrakkan. Kalau etika ya tentang benar dan salah dan segala macam. Maksudnya ke situ. Kalau istilah Jawa itu ada benar, ada pener. Pener ini sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaannya. Mungkin tidak tepat benar, tapi ini pas di kondisi yang ini. Itu bicara di aksiologi. Itu bahasanya mungkin tidak menyenangkan. Saya jujur juga tidak nyaman ketika menyusun itu, tapi harus dilakukan sebagai landasan berpikir yang kita bisa maju ke depan untuk belajar filsafat. Pertanyaan, komentar, silakan.